Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dan di video kali ini kami akan membahas materi yang sangat menarik, yaitu sinkronisasi dan deadlock. Nah, tapi sebelum masuk ke materi, pertama-tama perkenalkan nama saya Fitria Nurul Fadia dengan NIM E1E1250009. Lalu ada 3 rekan saya. Yang pertama Salsabila dengan NIM E1E1250026, Muhammad Ali Sanjaya dengan NIM E1E1250087, dan Oscar Dwiana dengan NIM E1E1250062. Mari kita mulai dari definisi paling mendasar. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan sinkronisasi? Bayangkan sistem komputer sebagai jalan raya yang padat. Jika semua mobil berjalan tanpa aturan lampu lalu lintas, maka tabrakan tidak akan terhindarkan. Begitu pula di dalam sistem operasi. Secara sederhana, sinkronisasi adalah lampu lalu lintas tersebut. Ini merupakan mekanisme untuk mengatur urutan eksekusi dari proses-proses konkuren yang berjalan beriringan. Tujuan utamanya sangat jelas, memastikan agar data tetap konsisten dan tidak terjadi konflik saat beberapa proses mencoba mengakses sumber daya yang sama pada waktu yang bersamaan. Nah, mengapa kita sangat membutuhkan hal ini? Mengapa kita tidak membiarkan setiap proses berjalan sekencang mungkin tanpa aturan? Ada 3 alasan utamanya. Nah, pertama, menghindari inkonsistensi data. Tanpa regulasi, data bisa berubah di tengah jalan tanpa didasari oleh proses lainnya. Kedua, memastikan urutan eksekusi. Ada logika urutan kerja yang mutlak, wajib ditaati, seperti logika membaca data terlebih dahulu sebelum melakukan pengubahan. Dan yang ketiga, menjaga integritas sistem. Kita ingin menghindari sistem komputer, kita mengalami kegagalan fungsi macet atau hang total hanya karena konflik dalam merebutkan sumber daya sistem. Dalam dunia komputasi modern, sebuah proses tidak pernah bekerja sendirian dalam ruang kosong. Mereka berkolaborasi erat dan saling berbagi. Sumber daya apa saja yang biasanya mereka bagi bersama? Yang pertama ada share memory. Ini adalah area memori fisik utama, tempat beberapa proses saling meletakkan dan mengambil data. Yang kedua, global variable. Variabel global bertindak sebagai penunjuk jalan atau counter bersama untuk memantau status operasional. Dan yang ketiga, perangkat I/O. Hardware seperti printer dan drive penyimpanan. Printer contohnya secara fisik hanya bisa mencetak dokumen milik satu proses dalam satu waktu. Jika 2 dokumen dicetak sekaligus secara acak, hasilnya tentu akan rusak dan berantakan. Sekarang, mari kita bahas musuh terbesar dalam sistem komputasi konkuren, yaitu race condition. Sesuai namanya, kondisi ini mirip seperti balapan. Race condition adalah sebuah anomali berbahaya di mana beberapa proses saling berbalapan untuk memanipulasi data bersama. Masalahnya adalah hasil akhir dari data tersebut sepenuhnya bergantung pada siapa yang berhasil menyelesaikan tugasnya paling terakhir. Konsekuensinya fatal. Perilaku sistem kita menjadi non-deterministik, artinya program yang sama dijalankan di komputer yang sama bisa memberikan hasil akhir yang berbeda-beda setiap kalinya, tergantung pada proses mana yang lebih cepat dieksekusi oleh CPU. Bug seperti ini adalah jenis bug yang paling sulit untuk dideteksi dan diperbaiki. Nah, agar mendapat gambaran yang lebih nyata, mari kita perhatikan tabel simulasi transaksi bank ini. Jadi, skenarionya adalah saldo awal rekening di memori tercatat sebesar 1 juta ribu rupiah. Ada 2 proses yang masuk hampir bersamaan.
proses A ingin menambahkan sebesar Rp500.000 dan proses B ingin menambahkan Rp200.000. Nah, pada waktu T1, proses A membaca saldo awal yaitu sebesar Rp1.000.000. Pada waktu T2, sebelum proses A sempat menyimpan hasilnya, proses B juga membaca saldo dari memori yang masih bernilai Rp1.000.000. Di waktu T3, masing-masing proses melakukan perhitungan di memori lokal mereka sendiri. Proses A menghitung menjadi sebesar Rp1.500.000 dan proses B menghitung menjadi Rp1.200.000. Pada T4, proses A menuliskan saldo baru sebesar Rp1.500.000 ke memori utama, namun petaka terjadi pada waktu T5. Proses B menimpa memori utama dengan nilai hitungannya sendiri, yaitu sebesar Rp1.200.000. Hasil akhirnya adalah saldo tercatat sebesar Rp1.200.000. Ini adalah kesalahan yang sangat fatal. Kita kehilangan uang sebesar Rp500.000 dari transaksi proses A karena datanya tertimpa oleh data usang dari proses B. Disinilah letak pentingnya sinkronisasi untuk mengunci akses data agar hal mengerikan ini tidak pernah terjadi. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Salsabila dengan NIM E1E125.026. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai cara kerja sinkronisasi. Nah, dalam sistem komputer, seringkali terdapat beberapa proses atau thread yang berjalan secara bersamaan dan membutuhkan akses ke sumber daya yang sama, seperti file, database, atau memori. Nah, jika akses tersebut tidak diatur dengan baik, maka dapat terjadi konflik yang menyebabkan data menjadi tidak akurat atau bahkan rusak. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme sinkronisasi untuk mengatur penggunaan sumber daya bersama tersebut. Nah, cara kerjanya itu dimulai ketika suatu proses meminta akses ke sumber daya yang ingin digunakan. Setelah itu, sistem akan memeriksa apakah sumber daya tersebut sedang digunakan oleh proses lain atau tidak. Nah, jika sumber daya masih tersedia, maka proses tersebut dapat langsung mengakses dan menggunakannya. Namun, jika sumber daya sedang digunakan oleh proses lain, maka proses yang baru datang harus menunggu hingga sumber daya tersebut dilepaskan. Setelah proses pertama selesai menggunakan sumber daya, akses akan dilepas, sehingga proses berikutnya dapat menggunakannya. Nah, selanjutnya untuk menerapkan sinkronisasi, terdapat beberapa metode yang umum digunakan dalam sistem operasi maupun pemrograman, yaitu mutex, semafor, dan monitor. Di mana metode yang pertama itu adalah mutex atau mutual exclusion, di mana mutex ini berfungsi sebagai mekanisme penguncian yang memastikan bahwa hanya satu proses yang dapat mengakses sumber daya tertentu dalam satu waktu. Ketika suatu proses memperoleh kunci atau lock, proses lain yang ingin mengakses sumber daya yang sama harus menunggu hingga kunci tersebut dilepaskan. Metode ini sangat efektif untuk mencegah terjadinya konflik akses data. Nah, metode kedua adalah semafor, di mana semafor ini merupakan mekanisme sinkronisasi yang digunakan untuk mengatur jumlah proses yang dapat mengakses suatu sumber daya. Berbeda dengan mutex yang biasanya hanya mengizinkan satu proses, semafor dapat mengizinkan beberapa proses sesuai jumlah sumber daya yang tersedia. Semafor ini bekerja menggunakan dua operasi utama, yaitu wait untuk meminta akses dan signal untuk melepaskan akses setelah proses selesai. Nah, metode ketiga adalah monitor. Monitor merupakan mekanisme sinkronisasi tingkat tinggi yang menggabungkan data dan operasi dalam satu kesatuan. Dengan monitor, sistem secara otomatis mengatur proses yang dapat mengakses sumber daya bersama. Hal ini membuat penggunaannya lebih mudah dan mengurangi kemungkinan kesalahan dalam pengaturan sinkronisasi.
Nah, untuk memahami pentingnya sinkronisasi, kita dapat melihat contoh pada sistem perbankan. Nah, misalnya terdapat sebuah rekening bank dengan saldo tertentu. Nah, pada saat yang hampir bersamaan, dua transaksi dilakukan terhadap rekening yang sama. Transaksi pertama ingin menarik sejumlah uang, sedangkan transaksi kedua juga melakukan penarikan atau transfer. Nah, jika sistem tidak menggunakan sinkronisasi, kedua transaksi dapat membaca data saldo yang sama sebelum saldo tersebut diperbarui. Akibatnya, hasil perhitungan saldo akhir bisa menjadi salah karena masing-masing transaksi menggunakan informasi yang belum diperbarui oleh transaksi lainnya. Nah, sebagai contoh nih, jika saldo awal adalah 1 juta rupiah, kemudian transaksi pertama menarik 200.000 rupiah, dan transaksi kedua itu menarik 300.000 rupiah secara bersamaan. Nah, sistem dapat menghasilkan saldo yang tidak sesuai karena kedua transaksi membaca saldo awal yang sama. Namun, dengan adanya sinkronisasi, sistem akan mengatur agar transaksi diproses secara bergantian. Misalnya, transaksi pertama itu diselesaikan terlebih dahulu dan saldo diperbarui. Setelah itu, transaksi kedua baru diproses menggunakan data saldo yang sudah diperbarui. Dengan mekanisme tersebut, data saldo tetap akurat, konsisten, dan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Dari contoh ini dapat kita pahami bahwa sinkronisasi itu memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keakuratan data dan memastikan bahwa setiap proses dapat berjalan dengan aman tanpa mengganggu proses lainnya. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Sanjaya dengan NIM 1125087. Di sini saya akan menjelaskan tentang deadlock secara sederhana. Deadlock adalah kondisi ketika beberapa proses dalam sistem saling menunggu satu sama lain yang untuk mendapatkan sumber daya. Karena semuanya saling menunggu, tidak ada proses yang bisa berjalan lebih lanjut sehingga sistem mengalami kebuntuan. Next. Pengertian deadlock. Deadlock biasanya terjadi pada sistem yang menjalankan banyak proses secara bersamaan. Masalah muncul ketika sebuah proses membutuhkan sumber daya yang sedang digunakan oleh proses lain. Jika setiap proses tersebut terus menunggu sumber daya yang dimiliki proses lain, maka terjadilah kondisi yang disebut deadlock. Contoh sederhana deadlock. Agar lebih mudah dipahami, bayangkan ada dua proses. Proses A sudah memegang sumber daya pertama dan membutuhkan sumber daya kedua. Sementara itu, proses B memegang sumber daya kedua dan membutuhkan sumber daya pertama. Karena keduanya saling menunggu, tidak ada yang bisa melanjutkan pekerjaannya. Dampak deadlock. Deadlock dapat memberikan dampak yang cukup serius pada sistem. Ketika terjadi kebuntuan, proses tidak dapat diselesaikan tepat waktu dan sumber daya menjadi tidak produktif. Akibatnya, kinerja serta efisiensi sistem akan menurun. Nah, pentingnya mempelajari deadlock. Pemahaman tentang deadlock sangat penting karena membantu kita mengetahui bagaimana sistem mengelola sumber daya. Dengan memahami penyebab dan cara mengatasinya, kita dapat merancang sistem yang lebih stabil, efisien, dan memiliki performa yang baik. Mungkin dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa deadlock merupakan kondisi kebuntuan yang terjadi ketika beberapa proses saling menunggu sumber daya yang dimiliki proses lain. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengelolaan sumber daya yang lebih baik agar kondisi ini dapat dicegah atau diatasi. Baik, sekian itu saja. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Oscar Diana dengan NIM E1S1256062. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penanganan deadlock. Jadi ada empat pendekatan utama yang digunakan sistem operasi dalam menangani deadlock, yaitu prevention atau pencegahan, avoidance atau penghindaran, detection and recovery atau deteksi dan pemulihan, dan yang terakhir ignorance atau mengabaikan. Yang pertama, pencegahan deadlock atau deadlock prevention. Untuk mencegah deadlock dapat dilakukan dengan menghilangkan salah satu dari 4 syarat Kaufman. Yang pertama, mutual exclusion. Untuk mencegahnya,
kita bisa menggunakan resource yang bisa dibagi bersama, sehingga tidak ada proses yang berjalan di monopoli. Yang kedua, hold and wait. Untuk mencegahnya, proses harus meminta semua resource sekaligus di awal sebelum berjalan. No preemption. Untuk mencegahnya, resource dapat diambil paksa oleh sistem jika dibutuhkan proses lain yang prioritas. Dan yang terakhir, circular wait. Untuk mencegahnya, setiap resource diberi nomor urut, dan proses hanya boleh meminta resource bernomor lebih tinggi. Selanjutnya, penghindaran deadlock atau deadlock avoidance. Jadi, sistem menganalisis permintaan resource sebelum dikabulkan. Permintaan hanya disetujui jika sistem tetap berada dalam safe state. Sistem dikatakan safe jika terdapat urutan eksekusi proses yang dapat diselesaikan tanpa deadlock. Algoritma yang biasa digunakan untuk menghindari deadlock yaitu Banker's algorithm. Proses mendeklarasikan kebutuhan maksimum resource di awal. Lalu sistem mensimulasikan apakah pengabulan permintaan tetap aman. Jika aman, akan dikabulkan, dan jika tidak, maka proses akan menunggu. Dan selanjutnya, deteksi dan pemulihan deadlock atau deadlock detection and recovery. Jadi, sistem membiarkan deadlock terjadi, lalu secara berkala menjalankan algoritma deteksi untuk mengetahui apakah deadlock sedang berlangsung. Setelah deadlock terdeteksi, sistem akan melakukan pemulihan dengan dua cara. Yang pertama, terminasi proses, yaitu hentikan semua proses yang terlibat atau dihentikan satu persatu hingga deadlock hilang. Yang kedua, preemption resource, jadi resource diambil paksa dari proses yang terlibat dan proses di rollback ke kondisi sebelumnya atau checkpoint. Dan yang terakhir, ignorance. Ignorance atau dikenal dengan nama ostrich algorithm atau algoritma burung unta. Kenapa burung unta? Karena setiap anggapan umum tentang burung unta yang mengubur kepalanya di pasir saat ada bahaya. Pendekatan ini memilih untuk pura-pura deadlock itu tidak ada. Pada banyak sistem, deadlock sangat jarang terjadi. Jadi biaya yang dikeluarkan untuk terus-menerus mencegah atau mendeteksi deadlock justru lebih besar dari dampak deadlock itu sendiri. Solusinya cukup dengan restart sistem jika deadlock terjadi. Jadi, kesimpulannya, sinkronisasi mengatur akses proses terhadap resource bersama agar tidak terjadi konflik data. Tanpa sinkronisasi, terjadi race condition yang menyebabkan data tidak konsisten. Untuk mengatasi hal tersebut, dapat menggunakan metode sinkronisasi atau mutex, yaitu mutex atau sistem kunci lock atau unlock, dan semaphore atau sistem counter guna memastikan hanya proses yang diizinkan yang boleh mengakses critical section. Jadi, deadlock terjadi saat proses saling menunggu resource tanpa batas yang dipicu oleh 4 syarat Kaufman, yaitu mutual exclusion, hold and wait, no preemption, dan circular wait. Untuk menangani deadlock dapat dilakukan dengan cara prevention, avoidance, detection and recovery, dan ignorance. Mungkin itu saja dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.